Ya, halo. Udah dimulai sekarang, Kak. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam budaya. Salam damai, salam Pancasila. Kali ini kita akan live Instagram tentang Serawung Damai. Nah, pasti pada kepo nih, apa itu Serawung Damai? Serawung Damai adalah inovasi acara online yang diinisiasi oleh tim sosial media Duta Damai Yogyakarta, direncanakan berseri setiap 1 bulan sekali dengan tema yang berbeda di setiap pertemuannya. Acara live on Instagram Duta Damai Yogyakarta untuk Serawung Damai Part 1 dengan tema apa itu Duta Damai Yogyakarta yang akan kita bahas dengan pembicara kita yaitu Muhammad Hudalwoh selaku Koordinator Duta Damai Yogyakarta tahun 2021. Sebelumnya, biografi Kak Hudalwoh itu yang bernama panjang Muhammad Hudalwoh, tempat tanggal lahir Temanggung, 28 Juli, tinggal di Papringan, Depok, Sleman, lulusan S1 Teknik Informatika Uinsuka, kerja sebagai programmer dan desain grafis, bergabung dengan Duta Damai tahun 2016. Gimana nih kabar teman-teman? Baik-baik aja kah? Baik dong. Aku baik, aku baik. Nah, kabar Kak Huda gimana nih Kak? Yang kita tunggu-tunggu nih Kak. Alhamdulillah baik, 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 Gaby. Nah Kak, kita pada kepo nih Kak. Apa itu Duta Damai Yogyakarta? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Oke, Mbak Gaby. Sorry tadi ada gangguan teknis dikit ya. Oh iya Kak. Jadi untuk memperkenalkan Duta Damai. Jadi Duta Damai sendiri itu Duta Damai Yogyakarta itu udah didirikan, dibentuk sama Pusat Media Damai, dibentuk sama dibentuk sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Pusat Media Damai. Itu waktu itu kita dibentuk pada tahun 2016. Tepatnya nih tanggal 21 Juli 2016. Jadi 4 hari lagi kita bakalan berulang tahun yang kelimanya. Terus Duta Damai sendiri itu isinya anak-anak muda yang kreatif, produktif. Terus tujuannya kita adanya Duta Damai itu salah satunya adalah untuk membantu BNPT dalam bidang pencegahan. Kayak gitu Mbak Gaby. Oh, jadi Duta Damai Yogyakarta itu mulai ada tahun 2016 ya Kak? Di Iya, bawah benar. naungan MPTRI. Oke. Oh iya teman-teman, jangan mudah live ya dari on Instagram Duta Damai ini. Nanti bakal ada giveaway untuk 5 orang pemenang loh. Wah, Nah, terus nih Kak, banyak banget nih Kak yang pengen banget daftar Duta Damai Yogyakarta. Bagaimana sih Kak cara mendaftarnya? Terus apa aja sih seleksinya Kak? jadi kalau Duta Damai Yogyakarta itu kita udah regenerasi itu udah 2 kali. Tetapi kalau pembentukan sama regenerasi, pembentukan sekali waktu tahun 2016, terus kemudian regenerasi pertama itu di tahun 2018, terus yang kedua 2020 yang dilakukan pengukuhan di tahun 2021. Jadi untuk pendaftarannya itu dibuka 2 tahun sekali.
Nah, itu bergantung kepada pusat yaitu BNPT apakah pada tahun itu akan dibuka atau enggak. Tapi sejauh ini setiap 2 tahun sekali kita pembukaan. Terus untuk seleksinya macam-macam sih ya Mbak. Jadi ada seleksi dari regional masing-masing, kemudian ada seleksi langsung dari BNPT sendiri. Jadi untuk apa ininya ya, seleksinya itu kalau teman-teman syaratnya itu adalah anak-anak muda yang mestinya mahasiswa ataupun berumur range 18 sampai 30 tahun kemarin yang waktu kita buka itu. Terus di situ yang teman-teman tertarik pada bidang desain grafis dan kepenulisan dan juga IT. Itu Berarti untuk mendaftarnya itu harus punya skill ngedit video, ngedit desain pamflet dan lain-lain gitu ya Kak? Udah punya skill dulu ya Kak? Nggak harus punya skill sih Mbak Gaby. Jadi yang penting teman-teman itu tertarik dan mau belajar. Jadi di Duta Damai sendiri nggak semuanya udah pro, udah high skill gitu belum. Jadi berproses di Duta Damai untuk belajar itu juga banyak. Teman-teman yang masih belajar untuk membuat desain, terus nulis dan juga tentang programming yang mengurus tentang website juga, terus di sosial media juga kayak gitu. Nantinya bisa aduh ngadat nih ya. Jadi untuk mendaftar Duta Damai Yogyakarta itu minimal umur 18 tahun. Dan kita paling nggak mempunyai sedikit skill tentang DKV, blogger, penulisan, dan IT. Nah, untuk Iya. teman-teman nih, ada yang komen nih Kak, dari Kak Arif 17 boleh gabung Kak? Umur. Jadi oh ya, kami kalau kemarin itu tidak terlalu, kami hanya membatasi umur range yang 30 ke atas. Jadi kalau semisal masih teman-teman masih SMA ataupun teman-teman masih SMA, yang penting syaratnya itu adalah salah satunya wajib untuk aktif selama 2 tahun. Tuh, yang kami wajibkan syaratnya salah satunya itu. Oke, jadi bagi teman-teman nih yang mau daftar Duta Damai Yogyakarta, bakal ada lagi 2 tahun setelah tahun 2021 dan minimal umurnya 18 tahun ya. Dan Semoga jangan lupa persiapan. kalau Ya mungkin Kak, nih gimana? kalau mungkin nih kan kalau sesuai schedule tuh 2020. Jadi kemungkinan besar ya nanti di tahun 2022 itu mungkin ada lagi. Tinggal jangan lupa di follow sosial medianya Duta Damai, ya, nanti kita umumkan di situ untuk perekrutan. Nah, pastinya jangan lupa ya follow sosial Duta Damai Yogyakarta. Ada Twitternya, ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada webnya juga loh. Bener nggak Kak? Udah. Jadi kalau di Instagramnya itu yang ini dutadamai.yogyakarta, terus ada Twitter dan juga Facebook, itu di search saja Duta Damai Yogyakarta. Kemudian ada websitenya itu dutadamaiyogyakarta.id. Oh, ini Kak, ada pertanyaan dari Kak @denis_real.
kalau luar Jogja boleh daftar nggak, Kak? Oh ya, untuk anggota Duta Damai itu, untuk yang terdaftar sekarang itu udah dari berbagai kota sih ya. Karena Jogja sendiri itu sebagai salah satu kota pelajar yang mana banyak banget mahasiswa ataupun pelajar itu yang dari berbagai kota itu belajar di Yogyakarta. Jadi ada juga yang teman-teman dari anggota Duta Damai itu yang dari Sumatera, Kalimantan, ada juga dari yang sekarang udah balik lagi ke Papua. Oh, keren-keren, Kak. Berarti banyak banget ya, Kak ya? Nggak harus Ya. dari Jogja asli gitu ya, Kak? Hmm. Terus adalah pertanyaan satu lagi nih, Kak, dari overhead.jogja. Apa itu? Manfaat yang bisa didapat dengan jadi duta damai apa, Kak? Manfaatnya apa aja yang bisa kita dapat nih, Kak? Oh, banyak banget. Satu paling pasti itu kita jadi memperbanyak teman, itu pastikan. Terus teman-teman itu bisa belajar di Duta Damai sesuai dengan uh, yang diinginkan sama teman-teman tuh, dan kita memfasilitasinya. Terus kalian juga punya kenalan, punya kenal dengan para petinggi jenderal-jenderal, salah satunya ya, kayak waktu dulu itu di tahun 2016 itu kami dikukuhkan sama Pak Tito Karnavian. Jadi dia datang ke Jogja mengukuhkan kami yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri. Salah satunya itu. Wah, keren ya, Kak. Pasti pada pengen nih nunggu tahun 2022. Persiapkan mulai sekarang ya. Udah ada kuncinya mulai sekarang. Nah, jangan lupa juga tetap stay tune ya di live Instagram ini karena bakal ada giveaway. Sekali lagi, giveaway. Nah, Kak, terus mau tanya lagi nih, Kak. Sejak kapan sih Duta Damai Yogyakarta itu ada dan kegiatannya itu apa saja? Kalau kegiatan Duta Damai itu dari tahun ke tahun tuh ada. Jadi di awal tahun 2016 itu kita terbentuk mulai dari 5 kelompok. Jadi kita dibentuknya nggak per regional waktu dulu. Jadi kita dibentuk 5 redaksi. Redaksinya itu ada gabung, ada pojok, ada ayok, terus ada satu, ada jihadis. Ada 5 redaksi waktu itu. Terus kemudian di tahun 2017 itu kita menginisiasi yang pertama kali. Untuk menjadi sebuah regional. Jadi Duta Damai itu tersebar di 13 provinsi. Jadi ada 13 provinsi yang udah ada Duta Damainya. Salah satunya adalah Yogyakarta. Jadi kalau di tahun 2017 nih, kita kegiatan itu ada yang namanya Festival Mewarnai Indonesia. Jadi itu rentetan kegiatan, dari rentetan kegiatan kecil, terus di gongnya itu adalah Festival Mewarnai Indonesia. Jadi ada camp, pesona kebinekaan, terus ada kelas mewarnai, ada heritage juga waktu itu. Terus di tahun 2018 itu kita ada penambahan anggota lagi. Yang tahun 2018 itu regenerasi pertama kali. Terus di tahun 2019 itu kita pernah membuat semacam camp juga, itu namanya Solid, yang mana kegiatan itu bekerjasama dengan Gereja Pemuda Kalasan. Terus waktu itu tuh kegiatannya tuh dari beberapa lintas agama. Jadi kita mengunjungi beberapa tempat-tempat agama, salah satunya tempat ibadah, salah satunya waktu itu di Kota Gede, Masjid Kota Gede. Kemudian ada juga ke
Pondok Pesantren Waria yang ada di Kota Gede. Terus kita ke kelenteng yang di dekat Tugu itu. Terus terakhirnya kita ke Gereja Ayam yang ada di Magelang. Itu di tahun 2019. Terus di 2020 itu yang terjadi pandemi berbagai macam itu. Nah, itu apa tuh kegiatannya, Mbak? Di tahun 2020 sendiri juga. Ada apa? Kita bikin cover lagu, terus kita berbagi damai, dan juga kita waktu itu ada perekrutan juga, lomba cover lagu, terus kita juga bikin live musik bareng Mitizazia. Gitu, Mbak Gip. Wah, keren banget nih, Kak. Pasti pada nggak sabar nih, pada mau gabung di Duta Damai Yogyakarta. Terus nih Kak, ada juga nih yang nanya nih, cara dapat giveaway-nya gimana nih Kak? Dari @denis_real. Pastinya tonton Instagram kami. Nanti bakal ada pertanyaan dari Kak Huda ataupun aku yang tentang apa? Tentang Duta Damai Yogyakarta. Apa nih? Nah Kak, Pertanyaan dari siapa, Denis? ya Kak Denis _real. Cara dapat giveaway-nya gimana nih Kak? Gitu Kak. Pastinya nonton kita dulu kan ya Kak, sampai selesai. Pokoknya kalau yang dapat giveaway itu harus follow dulu nih akunnya Duta Damai. Jadi kalau nanya doang tapi nggak follow ya nggak dapet lah. Nanti bakal kita cek. Ya, Bocoran nih, bocoran. ikut panitia deh. Oke. Nih Kak, ada lagi nih Kak. Duta Iya. Damai di Indonesia itu di provinsi mana aja sih Kak? Hafal nggak? Hayo Kak, 13 provinsi itu. Oh, jadi untuk yang pertama tuh ada di pertama kali dibentuk tuh ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara atau ada, terus mana aja ya? Jakarta, Banten itu ada, terus Jawa Tengah juga. Ini kayaknya tadi Jawa Tengah juga ada di sini. Terus ada juga Jawa Timur, terus NTB. Ya. Dihitung nih, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Ya, Sulawesi Utara, terus sama Sulsel. Itu baru berapa? Sulut. Ya, Sulawesi Utara sama Sulawesi Selatan. Oh ya, Sumut. Ada yang udah nambahin? Kak. Teman-teman, ada yang bisa nambahin nggak? Kurang mana tuh yang tadi disebutin? Sumut. Ayo teman-teman, ada yang bisa nambahin nggak? Yang kurang apa nih yang tadi disebutin sama Kak Huda? Jadi totalnya itu ada 13 provinsi. Mungkin nggak terlalu hafal sih semuanya, Mbak Gep. Oke, udah keren sih Kak, keren banget. Apalagi di Yogyakarta juga ya Kak. Kak, kegiatan yang akan mendatang nih Kak buat Duta Damai Yogyakarta bakal buat apa sih Kak? Dari kegiatan yang paling dekat. Kegiatan yang paling dekat itu satu, itu kita sekarang ini kan karena pandemi ini, Mbak. Jadi banyak juga yang terdampak dan juga terkena wabah ini. Jadi dari teman-teman itu berinisiatif untuk membantu teman-teman Duta Damai yang terkena dampak COVID-19 ini. Jadi kita membuat patroli damai. Kita membuka donasi. Nah itu teman-teman silahkan untuk berdonasi. Untuk infonya bisa cek Instagram kita. Terus kemudian ada juga kegiatan webinar itu bersama Pak Dir. Pak Direktur Pencegahan BNPT. Nah, Pak Direktur Pencegahan BNPT. Terus kemudian ada lagi nantinya kita juga
bikin apa ini namanya, film pendek. Untuk yang paling deket nih bocorannya ini ya. Jadi kita bikin film series itu tentang film. Tentang apa tuh, Kak? Nah, itu nanti kita Pasti kita bahas kepo semua nih, Kak. di tema berikutnya. Oke. Nah, Kak, tadi kan Kakak apa bilang ada patroli patroli damai itu. Patroli damai Ya, COVID ini, Kak. sorry Bage, keputus tadi apa? Oh iya, kan tadi Kakak ada bilang nih patroli damai. Kan itu tentang donasi untuk penyintas COVID-19 dan para isoman di DIY. Itu udah bekerja Hmm. sama dengan apa aja nih, Kak? Mm-mm. Kalau untuk kegiatan ini itu kita masih kegiatan yang diinisiasi langsung sama teman-teman. Jadi kita belum bekerja sama dari pihak lain. Tetapi nih teman-teman, kalau semisal teman-teman yang lain itu punya bergabung dengan suatu organisasi atau komunitas, kami terbuka untuk kegiatan, salah satunya mungkin kayak kegiatan patroli damai ini kita terbuka juga. Kayak penggalangan dana terus bersosial itu kita membuka. Oh, keren-keren, Kak. Tadi tuh yang tanya itu at overhead.yogya. Mm-mm. Mungkin udah terjawab ya, Kak ya. Nanti bisa langsung apa lihat di post terbaru kami di Instagram Damai Yogyakarta, langsung tertera itu gimana caranya untuk berdonasi dan lain-lain. Oh iya, jangan lupa ya, tetap stay tune karena bakal ada giveaway, sekali lagi giveaway. Nah, Kak, ada yang nanya juga nih, Kak. Apa saja sih, Kak, sosial media Duta Damai Yogyakarta? Karena kan mungkin banyak yang tak udah ada tahu kan Duta Damai Yogyakarta itu apa. Tapi kan sosial medianya masa cuma tahunya Instagram aja. Coba Kak sebutin apa aja, terus namanya apa aja gitu Kak. Biar mereka catat juga Kak, bisa buat soal nanti giveaway. Jadi sosial media kita tuh ada satu Instagram, terus Twitter ada juga, terus apa, Facebook, lalu ada website, ada TikTok juga, YouTube pun juga ada, YouTube channel kita. Jangan lupa di subscribe ya. Jadi kalau di semuanya bisa di search dengan keyword Duta Damai Yogyakarta, itu pasti bisa. Apalagi kalau website itu coba aja pakai Google Search Engine, ketik aja Duta Damai Yogyakarta pasti itu muncul. Atau bisa hubungi dutadamai Yogyakarta.id. Oh iya, sekali lagi ya, yang tidak memfollow Duta Damai Yogyakarta nggak bakal bisa dapat ini nih giveaway-nya. Jadi buruan follow dulu. Jangan lupa loh. Banyak Imani. Oke. Nah, nih Kak, sekarang berapa lama sih Kak masa yang disyaratkan untuk aktif di Duta Damai Yogyakarta? Apa-apa? Sorry. Pertanyaan dari Kak Listia nih. Berapa lama masa yang disyaratkan untuk aktif di Duta Damai Yogyakarta? Aduh, nih Mbak Listia nggak ikut dari tadi nih kayaknya nih. Tadi udah aku sebutin ya. Jadi syarat untuk aktif itu minimal selama 2 tahun. Jadi itu salah satu syarat untuk gabung menjadi Duta Damai. Tuh Mbak Gep. Kalau misalnya 2 tahun itu kita udah ada, misalnya ya Kak ya, 2 tahun terus udah selesai kuliah kita langsung pindah nih Kak ke Jakarta gitu Kak. Itu gimana ya Kak? Kita tetap termasuk Duta Damai Yogyakarta atau kita udah bukan Duta Damainya juga? Tapi kita udah join dan udah lolos seleksi nih Kak.
Jadi kan kalau syaratnya itu kan pastinya teman-teman penseleksi itu akan menanyakan nih, teman-teman tuh sanggup nggak dalam 2 tahun ke depan. Terus dalam 2 tahun nih mau ngapain sih? Nah, kayak gitu. Terus ada juga yang misal nih kita tanyakan, eh, ini dalam 2 tahun mau nikah atau mau balik ke rumah ataupun apa kalau misalnya mereka udah mau lulus. Nah itu udah kami filter dulu sebelumnya. Mungkin pertanyaannya lebih kayak gini sih Mbak Gia. Jadi kalau mungkin pertanyaannya gini sih Mbak Gia. Kontribusi teman-teman ketika kondisi pandemi seperti ini, ketika mereka ada di rumah itu seperti apa mungkin kali ya. Jadi teman-teman yang uh, balik lagi ke rumah ataupun karena kondisi pandemi ini otomatis mereka balik lagi ke rumah itu sebenarnya awal kami dibentuk itu kan untuk membantu BNPT dalam penyebaran konten-konten perdamaian di media sosial di dunia maya yang mana kita selalu fokusnya di online. Kebetulan sekarang pandemi, jadi teman-teman lebih fokusnya ke online. Ya kayak kita sekarang ini lagi live. Jadi Mbak Debbie di rumah, aku di kosan. Ataupun kuliah di Jogja, jadi nggak harus KTP DIY ya. Nggak. Syaratnya adalah domisili di Jogja. Maksudnya domisili ya tinggal di Jogja. Terus nih Kak, kenapa sih Kak duta-duta yang lain kan sedikit, ibaratnya tuh 15 finalis udah kan Kak. Lalu mengapa di Duta Damai itu uh, finalisnya tuh banyak gitu Kak? Bisa sampai 40, 50 gitu Kak. Kenapa Kak? Jadi uh, kami itu berbeda dengan duta-duta dari misal duta kata, duta bahasa yang mana mereka itu lebih kayak merepresentasikan lebih instansinya, yang mana mereka dituntut untuk uh, apa untuk mengiklankan atau untuk mempromosikan instansi yang mereka naungi. Tetapi kalau Duta Damai sendiri itu adalah sebuah komunitas, Mbak. Komunitas non-profit yang dibentuk langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kebetulan namanya sama, Duta Damai. Jadi sebenarnya tuh Duta Damai Yogyakarta itu bukan pigeon ataupun putra-putri ataupun tentang kecantikan atau kegantengan tuh enggak. Yang penting tuh kita tuh bener-bener apa ya, ikhlas untuk mengikuti Duta Damai karena Duta Damai itu sebenarnya adalah komunitas gitu ya Kak ya. Nah Kak, ada pertanyaan nih Kak dari @denis_real nih Kak. Kalau ikut partai politik boleh daftar Duta Damai ya Kak? Kalau ikut parpol itu asalkan nggak. Jadi or, ke organisasi ini itu tidak berafiliasi dengan salah satu parpol manapun. Tetapi kalau teman-teman ikut kan itu udah ini pribadi dia masing-masing. Jadi jangan jangan sampai ikut Duta Damai untuk mempromosikan parpolnya. Oh, oke oke oke. Banyak sih dari teman-teman itu yang gabung dari komunitas-komunitas berbagai komunitas dan juga ikut Duta Damai itu juga banyak. Komunitas, organisasi, organisasi kampus, bahkan di luar juga. Sudah terjawab ya Kak Denny? Oh ya, tetap stay tune ya karena bakal ada giveaway. Tadi juga udah dikasih tahu nih, bakal apa dilihat juga
udah follow belum Instagram Duta Damai? Jangan sampai udah jawab pertanyaan udah betul tapi nggak follow. Wah, maniman banget nih bakal imaninya dikasihin ke yang lain dong. Bener nggak Kak Uda? Ya, jadi tetap stay di sini nantinya dari teman-teman panitia bakal bagi-bagi giveaway-nya. Bisnya seperti apa ya? Nanti ngikutin Mbak Gibi. Ya, benar. Terus Kak nih Kak, siapa sih Kak nama koordinator Duta Damai Yogyakarta dari tahun ke tahun? Pasti pada kepo juga nih Kak. Kalau yang awal dulu membentuk regional Yogyakarta, inisiator pertamanya itu waktu itu yang menjadi koordinatornya adalah Pak Sutanto Prabowo. Terus setelah Pak Sutanto Prabowo itu ada Mas Adi. Terus yang kemarin ini, yang ketiga, itu ada Mas Rian Angga. Selanjutnya adalah saya sendiri. Mungkin itu Kak, senang sedihnya sebagai koordinator Duta Damai Yogyakarta gitu Kak, apa aja Kak? Udah udah kerja juga, udah lulus kuliah juga, pasti pada kepo juga nih Kak. Uh, jadi kalau senangnya mungkin banyak pusingnya sih kali ya. Untuk saat ini mungkin itu sih. Kalau sukanya tuh di Duta Damai itu kami terutama dari teman-teman yang udah sejak awal sampai sekarang masih bertahan itu udah kayak keluar kan aku pendatang nih Mbak Gap, pendatang di Jogja. Jadi teman-teman Duta Damai itu udah kayak keluargaku di Jogja gitu Mbak. Udah nyampe seperti itu. Terus kalau sedihnya ya eh, waktu yang diluangkan lebih banyak. Nggak kayak waktu dulu menjadi anggota yang terserah aku mau ikut duta damainya apa keaktifanku, tetapi sekarang lebih kayak menjadi tanggung jawab. Jadi dari kemarin udah seminggu ini tiap malam itu sama teman-teman ngikutin apa dampingin teman-teman untuk rapat karena di bulan ini kan bulan eh, bulannya Duta Damai Jogja terutama. Jadi, oh iya, aku mau ngucapin selamat ulang tahun juga untuk BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan juga kemarin Mbak Gibi juga bareng ulang tahunnya ya Mbak. Terus Iya. sebentar lagi itu Duta Damai Yogyakarta yang akan ulang tahun, yaitu di tanggal 21 Juli. Kebetulan nih, koordinator yang pertama itu ulang tahunnya juga di bulan Juli, Pak Bowo. Pak Bowo itu di bulan Juli. Terus Mas Rian itu juga di bulan Juli, besok tanggal 19 dia. Oke, oke Kak. Wah, buat Kak Kak Huda nih kapan nih ulang tahunnya nih Kak? Tadi kalau nggak salah Juli-Juli juga ya Kak? Iya, di akhir bulan, insya Allah. Nah, Kak mau tanya lagi nih Kak. Hmm, alternatif kegiatan yang bisa dilakukan Duta Damai Yogyakarta selama pandemi ini tuh apa aja sih Kak? Oke, jadi kalau dari dulu kegiatan Duta Damai itu kan ditargetin untuk online. Terus kita tuh sebenarnya nggak dibolehin offline. Kita ngotot untuk offline. Mungkin pertama kali kegiatan Duta Damai yang offline dari Jogja. Terus karena adanya pandemi, jadi kan dari dulu kita senangnya offline terus. Terus karena adanya pandemi nih, di awal pandemi itu uh, kita bikin apa namanya berbagi damai. Jadi kita bagi-bagi nasi bungkus, masker dan keperluan waktu itu untuk di sepanjang jalan Yogyakarta.
Terus kita bikin kegiatan online juga, yaitu kita bikin lomba lomba cover lagu Damai Itu Indonesia. Terus kita juga live musik, bikin macam panggung musik gitu, online juga, pakai YouTube-nya kita. Itu bareng sama Miti Zasia. Terus kalau yang paling deket ini, itu kemarin kalau kita uh, regenerasi di 2020, 2021, terus kita juga kita damai untuk yang terdampak dan COVID itu juga untuk kami bantu. Untuk yang paling dekat ini itu Mbak Gep, patroli damai, donasi dan juga berbagi. Terus juga ada juga dari teman itu beda. Wah, keren nih Kak. Pasti apa pada nungguin yang patroli damainya. Dan pastinya bakal banyak juga nih Kak yang bakal donasi untuk patroli damai dan damai Yogyakarta ini. Nah Kak, ada pertanyaan nih Kak dari Faisal Arif 96. Bagaimana dengan Duta Damai Asia yang sedang digagas oleh BNPT? Oh iya Kak, bukannya tiap berapa tahun sekali atau bagaimana sih Kak? Pernah denger kayak ada Duta Damai tapi itu se-Asia gitu kali kayak Kak ya? Apa ya? Ada duta damai Asia. Nah, itu salah satunya itu ada Pak CC itu yang mewakili Jogja. Oh keren Itu keren. IG-nya itu yang tadi Catherine CC. Aku Duta Damai Asia loh, perwakilan dari. Nah, sebenarnya kegiatan Duta Damai Asia itu ada kegiatan lagi di tahun kemarin, saat di tahun 2020. Cuman ada kendala pandemi ini, jadinya diundur. Entah kapan akan ada lagi. Berarti Duta Damai. terakhir itu tahun kapan tuh Kak? Hah? Kalau terakhirnya tahun, Terakhir tahun kapan? aku lupa juga tahunnya berapa. Mungkin Mbak Cece bisa bantu jawab tahun berapa itu. Itu Mbak Gep. Wah, oke, pastinya keren banget. Berarti Duta Damai itu nggak hanya ada di Indonesia tapi di Asia juga gitu ya Kak ya? Hmm. Kak, Kak, Hmm. Kakak pengennya nih giveaway-nya itu untuk 5 orang pemenangnya lewat pertanyaan dari komenan yang akan kita jawab atau pertanyaan dari Kak Uda sendiri nih buat mereka. Terus nanti syaratnya itu harus screenshot kita live Instagram, habis itu kasih jawabannya gitu ya Kak. Gimana Kak? Setuju nggak Kak? Boleh. Dari panitia sendiri aja dulu. Mungkin aku nanti satu pertanyaan, satu pertanyaan aja dari aku. Itu ada 5 kan? Itu ada 5 kan? Apa? Bagian ada 5 kan? 2, 3, 4, 5, 6. 6 atau 5 ya Kak ya? Lima, lima, lima. Ada 5. Tadi kan Bagi bilang 5. Iya. Iya. Ya Allah. Kilaf manusia Kak. Ya ampun. Nah nih Kak, ada jawaban dari Kak Catherine.cc tahun 2018. Bisa kolaborasi bareng teman-teman seluruh Asia loh, seru banget. Wah, keren banget nih Kak pastinya Kak.
Nah, Kak, kegiatan Kakak sekarang ini tuh ngapain aja sih, Kak? Kegiatan selama pandemi, iya, Iya, atau Duta Damai. Kalau Duta Damai kan tadi udah ya. tad- eh, kegiatan Kakak sebagai koordinator gitu. Kalau kegiatanku sebagai koordinator, ya yang paling rutin adalah memimpin rapat pasti, mengkoordinasikan teman-teman, terus mendampingi teman-teman dalam kegiatan-kegiatan itu yang pastinya. Nah, Kak, oke. Berarti kita udah akan mulai ke pertanyaannya. Nanti kita akan share ke story Instagram gitu aja ya, Kak ya. Nah, wah, tidak terasa sampai di akhir sesi kita ngobrolin tentang Duta Damai Yogyakarta. Gimana? Rasa penasaran tentang Duta Damai sudah terjawab semua kan? Jangan lupa follow semua media sosial Duta Damai Yogyakarta untuk tahu info update tentang Duta Damai Yogyakarta, yaitu Facebook, apa Kak namanya Kak? Duta Damai Yogyakarta, Twitter, Duta Damai Yogyakarta juga. Mbak Gap, sebelum YouTube, apa? slogannya kita, itu kayaknya bajunya deh. Oh iya, ya ampun. Jadi baju aku itu kemarin waktu regenerasi Duta Damai tahun 2021. Dapatnya dari situ. Nah, hashtagnya ini berani damai saatnya beraksi. Gimana Kak? Bilangnya Kak, caranya bilangnya Kak? Ketika Berani aku beraksi bilang saat Duta gimana? Damai, Ayo, pasti pada kepo nih Kak. Duta Gimana? Damai, Duta Damai, Sudah damai. Duta Damai, berani damai saatnya beraksi gitu. Wah, tangannya nih Kak, kurang gerakannya. Oh iya, Kalau ayo. soalnya udah wow. Jadi slogannya kita adalah berani damai saatnya beraksi. Tepuk tangannya dong. Nah, ada juga nih YouTube dan TikToknya juga Duta Damai Yogyakarta. Websitenya itu apa ya Kak? Duta Website Damai Duta Damai Yogyakarta, Yogyakarta. Duta Damai Yogyakarta.id. Nah, nanti bakal banyak info-info nih dan juga bakal banyak apa quotes-quotes juga nih Kak di situ ya Kak ya. Terus saya ucapkan terima kasih pada semua audiens yang join di live Instagram Duta Damai Yogyakarta dalam acara Serawung Damai Part 1. Jangan lupa join di Serawung Damai Part 2 bulan depan dengan tema yang amazing. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang giveaway dan tunggu pengumuman di story Instagram Duta Damai Yogyakarta. Nanti pertanyaannya juga bakal ada di situ. Saya Gaby selaku host dan narasumber kita yaitu Mas Udah. Mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam Pancasila.